Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Selasa 31 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan di antaranya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini resmi meluncurkan program KJN dan BPJS. Dan jenazah korban helikopter jatuh di Karo, Sumatera Utara diterbangkan ke Jakarta. Saya Wayan Agus Marjaya, berikut berita selengkapnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini meresmikan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Badan dan program baru di bidang sosial dan kesehatan ini akan mulai efektif besok 1 Januari 2014. Meski telah menunggu hampir 10 tahun lamanya, akhirnya mulai 1 Januari 2014. Jutaan warga Indonesia secara serentak akan mendapatkan layanan jaminan kesehatan yang baru. Jaminan yang baru yang diberi nama Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN resmi diluncurkan Presiden SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Selain JKN, Presiden juga menetapkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS sebagai badan yang akan mengurusi JKN tersebut. Untuk BPJS Ketenagakerjaan rencananya akan diberlakukan awal Juli 2014. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pengoperasian BPJS 1 Januari 2014 ini merupakan langkah penting bagi pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih layak dan lebih baik, terutama untuk masyarakat lapisan bawah. Dengan keberadaan BPJS ini, Presiden menegaskan dirinya tidak mau mendengar ada pekerja yang tidak dilindungi dan warga yang ditolak di rumah sakit. Dan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melakukan komunikasi melalui telekonferensi kepada beberapa puskesmas dari berbagai daerah seperti di Blitar, Jayapura, Lampung, dan Samarinda. Mereka menyatakan kesiapannya dengan melakukan sosialisasi kepada warga setempat. Acara peluncuran ini dihadiri menteri terkait seperti Menko Kesra dan Menkes. Dari Bogor, Jawa Barat, Rudi Wijaya melaporkan. Pemerintah sudah menyiapkan 12 peraturan pemerintah atau PP dan 5 peraturan presiden atau Perpres untuk memperkuat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 19,93 triliun rupiah untuk membayarkan iuran bagi warga Indonesia yang berada pada kategori miskin. Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS akan mulai dijalankan pada awal Januari 2014. Ada 12 peraturan pemerintah PP dan 5 peraturan presiden Perpres yang akan lahir untuk memperkuat jaminan sosial yang baru ini. Anggaran untuk membiayai iuran SJSN menjadi salah satu yang diatur oleh pemerintah. Presiden menjelaskan bahwa jaminan menggunakan konsep dasar asuransi yang menggunakan iuran. Namun bagi rakyat yang berada pada kategori miskin, pemerintah akan menanggung biaya iuran setiap bulannya. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran dana sebesar 19,93 triliun rupiah yang masuk ke dalam APBN 2014. Anggaran tersebut ditujukan untuk membayarkan iuran asuransi yang dikhususkan bagi rakyat Indonesia dalam kategori miskin atau belum mampu. Bahwa jaminan sosial nasional ini semuanya ditujukan untuk rakyat Indonesia. Tidak terkecuali. Tentu yang kita utamakan adalah saudara-saudara kita yang tergolong miskin dan rentan. Boleh dengan istilah sangat miskin, miskin, dan rentan yang jumlahnya sekarang ini
adalah 86,4 juta. Mereka lah yang kita utamakan sebenarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Kita beralih ke kasus korupsi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis capaian dan kinerjanya selama tahun 2013. Selama tahun 2013, KPK mengklaim dapat mengembalikan pendapatan negara bukan pajak dari penanganan korupsi dan gratifikasi sebesar 1,196 triliun. Jelang akhir tahun dimanfaatkan oleh beberapa lembaga untuk melakukan evaluasi kinerja termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian kerja selama tahun 2013 ini disampaikan langsung Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK Jakarta. Abraham mengatakan lembaganya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 1,196 triliun rupiah dari penanganan korupsi dan gratifikasi. Abraham menjelaskan porsi terbesar dari kerugian keuangan negara yang diselamatkan KPK itu berasal dari uang pengganti sesuai penetapan pengadilan, yakni sebesar 949,54 miliar rupiah. Berikutnya adalah uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan senilai 232 miliar rupiah. Sementara untuk gratifikasi, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 18,57 miliar rupiah. Jadi pengembalian PNBP dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar 1,196 triliun. Untuk sarana dan prasarana, kami bersyukur bahwa tahun ini tepatnya tanggal 9 Desember kemarin yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia telah dilakukan penancapan tiang pancang pembangunan gedung baru. Ini memulai perjalanan panjang yang telah kami lalui sejak pengajuan anggaran pada tahun 2008. Bukan hanya dari sisi pengembalian uang negara yang diklaim KPK terjadi peningkatan. Dari penanganan kasus, KPK juga mengklaim terjadi peningkatan. KPK menyebut sebanyak 70 kasus perkara berhasil ditangani KPK tahun 2013. Sedangkan tahun lalu jumlahnya hanya 49 kasus. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Adam Irhas melaporkan. Sidang gugatan pra-peradilan atas penyitaan dokumen dan penahanan terhadap adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, Tubagus Heriwardana alias Wawan, kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang yang diajukan Wawan dan kuasa hukumnya untuk mendengar jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait gugatan tersebut. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Tubagus Heriwardana alias Wawan terhadap KPK kembali digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Gugatan ini memperkarakan penyitaan dokumen yang dianggap tidak terkait dengan kasus yang dituduhkan KPK dan penahanan terhadap adik Gubernur Banten Ratu Atut itu. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Puji Tri Rahardi mengagendakan mendengarkan tanggapan termohon atas gugatan yang diajukan pemohon. Dalam persidangan, pihak KPK selaku termohon menganggap dalil-dalil yang diajukan pemohon, yakni soal penyitaan dokumen dan penahanan Wawan tidak dapat diterima. Alasannya menurut kuasa hukum KPK Rini Afrianti, dalil-dalil itu hanya berisi asumsi dan kesimpulan pemohon tanpa alasan yang jelas. Rini meminta hakim agar menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Pasalnya, penyitaan KPK bertujuan sebagai barang bukti terkait pidana yang melibatkan pemohon. Pemberian uang dari pemohon kepada hakim melalui file institusi Suryani dimaksudkan untuk memutuskan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi, di mana sebelumnya ahli meminta uang sebesar 3 miliar rupiah. 3. Sementara pihak pemohon yang diwakili pengacaranya akan mengajukan replik atas jawaban tersebut. Kemarin bercerita itu tidak terkait dengan tindak pidana yang ditangkap kemarin. Nah, kemudian juga bisa secara penyitaan tidak merinci. Seperti tadi Mas dengar dari atas dibacakan kan ada 15 folder. Dari diskusi apa di dalam folder itu? Sidang akan kembali digelar pada Kamis 2 Januari 2014 dengan agenda pembacaan replik dari pihak pemohon. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan.
Jenazah korban helikopter jatuh di Karo, Sumatera Utara diterbangkan ke Jakarta. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.